Ya mana? Sendirian aja nih. Iya nih, lagi baca berita. Berita apa? Ada yang baru? Tau nggak sih kemarin kan ada pendemo tuh. Oh, demo kemarin ya? Benar. Terus polisi nangkap katanya pendemo yang melemparkan molotov. Tapi anehnya yang ditangkap itu ternyata bukan yang lempar molotov, melainkan salah satu anggota dari lembaga bantuan hukum. Wah, kok gitu sih? Padahal tugas mereka kan mengayomin. Tapi kamu tahu nggak, kemarin juga aku ada denger berita tuh. Baca sih dari internet. Kamu tahu nggak, di NTT itu ada polisi yang merazia siswi dan meminta tebusan. Tapi ya karena siswinya ini nggak bisa bayar tebusan, dia malah melecehkan siswi tersebut. Itu sangat tidak bermoral banget gak sih? Iya, padahal kan mereka punya kode etik ya, minimal sanksi gitu. Iya kan, masa mereka melanggar gitu aja kode etiknya? Hai. Halo, lagi ngerjain apa tuh? Ini loh perancangan kontrak, capek banget sumpah. Dengar-dengar publik lagi rame nggak sih soal laporan LBH Samarinda tentang 4 oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan ke demonstran. Itu termasuk pelanggaran kode etik gak sih? Nah itu sudah, seharusnya kan polisi itu tugasnya buat melindungi masyarakat ya, bukan malah ngelakuin kekerasan. Jadi tuh udah jelas kan tindakan yang mereka lakuin ini malah ngerusak kepercayaan masyarakat dan juga ngelanggar prinsip good governance. Apalagi dalam peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 sudah jelas kan mengatur tentang kewajiban menjaga integritas dan kehormatan profesi seorang polisi. Nah bener, aku juga ada baca kalau di Kupang itu ada kasus polisi ngelakuin pelecehan seksual pas lagi operasi razia tahu. Nih, kalau nggak salah dia itu namanya Bribtu Muhammad Rizky. Nah, jadi tuh tindakan yang dia lakuin itu bukan cuma melanggar kode etik profesi, tapi juga melanggar nilai pribata dan satu prasetya. Nah, kasus-kasus kayak gitu tuh harusnya jadi reminder nggak sih kalau penegakan kode etik itu nggak boleh berhenti di aturannya aja. Karena ya tanpa akuntabilitas dan integritas susah nggak sih bagi polisi tuh buat dipercaya sebagai pelindung rakyat yang berwibawa dan profesional. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya Polri itu punya aturan khusus terkait etika keprofesiannya? Hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan juga Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menjelaskan bahwa ada 4 etika utama yang harus dijunjung oleh anggota Polri. Yang pertama ada etika kepribadian, yang berarti polisi harus bersikap dan berperilaku yang baik. Yang kedua ada etika kemasyarakatan, yang berarti polisi harus memberikan pelayanan yang profesional dan juga berempati kepada masyarakat. Yang ketiga ada etika kelembagaan, berarti polisi harus memiliki rasa loyalitas, rasa bangga dan juga rasa tanggung jawab terhadap institusi polisi. Dan yang terakhir ada etika kenegaraan, di mana polisi harus memiliki rasa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain kode etik tadi, ada juga 2 pedoman moral penting, yaitu Tribata dan Catur Prasetya. Meskipun keduanya bukan dasar hukum formil seperti Undang-Undang Dasar atau undang-undang lainnya, tetapi keduanya punya peran besar sebagai pedoman moral etika bagi setiap anggota polisi. Kalau bicara soal dasar hukum, kita juga perlu melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau biasa disebut Undang-Undang TPKS. Artinya, kalau ada oknum anggota polisi yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual, maka Undang-Undang TPKS ini menjadi dasar hukum untuk menindaklanjuti secara adil. Jadi, dalam konteks demonstrasi, tugas Polri itu sebenarnya jelas banget, menjaga keamanan dan ketertiban, tapi tanpa melanggar hak asasi manusia. Nah, kalau aparat justru melakukan kekerasan terhadap massa yang demonstrasinya damai, itu udah jadi pelanggaran etika menurut Perpol nomor 7 tahun 2022. Terus ada juga pasal tentang prinsip humanis dan HAM. Polri seharusnya melindungi masyarakat, bukan malah seolah-olah jadi musuhnya. Dan kalau aparat nggak netral, misalnya keras ke satu kelompok tapi membiarkan kelompok lain, itu juga pelanggaran etika. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam konteks etika profesi, perilaku ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan karena pelaku menggunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk melakukan tindakan amoral terhadap warga sipil. Perbuatan tersebut
juga telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan anggota Polri menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Jadi, apa sih alasan-alasan dibalik banyaknya kasus yang berkaitan dengan kepolisian? Berdasarkan analisis kami mendapatkan 3 poin. Poin yang pertama, masih lumrahnya kejadian kekerasan di internal kepolisian. Jadi, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam internal mereka sendiri, mereka masih menerapkan banyaknya sistem kekerasan, di mana banyak polisi-polisi senior yang masih mendidik polisi junior dengan kekerasan. Hal ini dapat menciptakan sebuah kepribadian yang keras yang akan langsung keluar berhadapan dengan masyarakat. Poin yang kedua, yaitu kurangnya sistem pengawasan yang ada di internal kepolisian. Jadi sebenarnya sistem pengawasan ini harusnya menjadi dasar dikala adanya kasus-kasus seperti ini yang berkaitan dengan kepolisian. Namun, sistem pengawasan di internal mereka sendiri tidak berjalan secara independen. Jadi adanya intervensi struktural yang menyebabkan tidak berjalan dengan baiknya atau tidak efektif sebuah sistem pengawasan ada di mereka. Poin yang ketiga, yaitu adanya rasa solidaritas di antara rekan-rekan kepolisian. Jadi, tidak bisa kita pungkiri bahwa rekan-rekan kepolisian memiliki rasa solidaritas terhadap sesama rekan mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan adanya rasa aman yang dilindungi secara struktural sehingga mereka merasa aman untuk melakukan segala tindakan maupun itu tindakan yang melawan hukum. Jadi, hal inilah yang dapat menyebabkan tidak objektifnya dalam penegakan kedisiplinan di dalam internal kepolisian. Efek dari 2 kasus pelanggaran etik aparat baik di Samarinda maupun Kupang tidak berhenti pada korban langsung. Ia merambat menjadi erosi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Padahal kepercayaan publik adalah fondasi legitimasi sosial. Tanpa itu, hukum kehilangan daya ikat. Warga jadi enggan melapor, ragu pada proses, bahkan bisa melawan aparat. Ketika pelanggaran viral, publik tidak lagi melihat itu sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai cerminan kelemahan sistematik. Dalam kasus Samarinda, video tindakan represif aparat menyebar lebih cepat dari klarifikasi institusional. Akibatnya opini publik terbentuk di ruang kosong tanpa informasi resmi. Rumor dan stigma pun berkembang. Namun di sisi lain, dalam kasus Kupang, langkah cepat Propam dan keputusan PTDH terhadap pelaku diapresiasi publik. Karena transparansi proses memberi sinyal bahwa mekanisme akuntabilitas masih berjalan. Sebaliknya, jeda komunikasi dalam kasus Samarinda memperkuat kesan tertutup dan defensif. Transparansi, kecepatan, klarifikasi, dan kesediaan mengakui kesalahan adalah kunci pemulihan kepercayaan. Nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya seharusnya tak berhenti sebagai slogan. Mereka perlu diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang terukur sebagai persentase laporan yang ditindaklanjuti, kecepatan penyelesaian pengaduan, jumlah kasus etik yang dijatuhi sanksi, dan survei kepuasan masyarakat. Penguatan internalisasi nilai juga bisa dilakukan lewat pendidikan etik, audit eksternal, dan keterlibatan publik. Jadi, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa masih ada oknum kepolisian yang belum sepenuhnya menjalankan tugas sesuai dengan kode etik profesi Polri. 2 kasus yang kami bahas jadi bukti nyata bahwa penerapan kode etik di lingkungan Polri belum berjalan maksimal. Dan hal ini tentu berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Jadi, kalau aparatnya belum punya kesadaran moral dan nilai hukum yang kuat, pelanggaran seperti ini bisa saja terjadi. Dari situ, kami punya beberapa rekomendasi. Polri perlu memperkuat pendidikan etika dan nilai Tribrata serta Catur Prasetya sejak masa pelatihan. Selain itu, fungsi Propam dan Komisi Kode Etik juga harus diperkuat supaya bisa menindak setiap pelanggaran secara tegas dan terbuka, tanpa menunggu tekanan publik. Yang paling penting, pendekatan humanis harus perlu dikedepankan supaya Polri benar-benar bisa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang berintegritas. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang penerapan kode etik profesi Polri dan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Dari kasus-kasus yang ada, kita bisa belajar bahwa penegakan hukum bukan cuma soal aturan, tetapi juga soal moral, etika, dan kesadaran diri setiap aparat dalam melayani masyarakat. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya profesionalitas dan tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum, khususnya Polri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di lain kesempatan.